Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas teknik riset operasional, metode transportasi dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, stepping stone itu memiliki beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita membuat dulu northwest cornernya. Artinya, untuk memahami stepping stone, kita harus paham dulu NWC atau northwest corner. Maka langkah berikutnya, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan untuk dievaluasi. Dan selanjutnya, dengan dimulai dari jalur ini atau jalur yang tadi tidak dievaluasi tadi, telusuri jalur dengan jalur tertutup melewati jalur yang sebenarnya atau yang terpakai. Lalu langkah berikutnya adalah di jalur yang tidak terpakai, diberi tanda plus, kemudian jalur yang selanjutnya minus, dan seterusnya sesuai dengan jalur yang dikalkulasikan. Sehingga jalur itu nanti plus, minus, begitu dia ya. Nah, yang kelima, hitunglah improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus tersebut. Tadi kan kita sudah membuat tanda plus minus. Nah, di sini kita tentukan improvementnya. Nah, yang terakhir adalah kita ulangi langkah-langkah pada tahap 2 sampai 5 tadi dengan jalur-jalur yang ada sampai nanti ditentukan biaya transportasi maksimal. Jadi seperti itulah metode stepping stone-nya. Kita ambil contoh begini. Dari 3 buah pelabuhan, ada A1, A2, dan A3, terdapat semen sebanyak masing-masing 120 ton, 170 ton, dan 160 ton. Semen tersebut akan diangkut ke 3 kota yang berbeda. Jadi ada T1, T2, dan T3 yang masing-masing memiliki daya tampung 150 ton, jadi T1 150 ton, T2 210 ton, dan T3 90 ton. Nah, biaya pengiriman dari pelabuhan A1 ke T1 itu adalah Rp50.000 per ton. Dari T2 itu adalah Rp100.000 per ton. Dan T3 juga Rp100.000 per ton. Sedangkan biaya pengiriman dari pelabuhan A2 ke kota T1 itu adalah Rp200.000 per ton. Dari A2 ke T2 juga Rp300.000 per ton. Dan dari A2 ke T3 itu adalah Rp200.000 per ton. Sedangkan biaya pengiriman dari pelabuhan A3 ke T1 itu adalah Rp100.000 per ton. A3 ke T2 itu adalah Rp200.000 per ton, dan A3 ke T3 itu adalah Rp300.000 per ton. Dalam hal ini kita diminta untuk menentukan tabel transportasi hingga nanti akhirnya adalah biaya transportasinya berapa kalau menggunakan stepping stone. Tentunya biaya transportasi terbaik untuk stepping stone-nya ya. Nah, tadi seperti dinyatakan bahwa langkah yang pertama kita menentukan northwest corner-nya dulu. Jadi kita harus paham northwest corner. Bagi yang masih belum paham, coba lihat kembali video tentang northwest corner. Nah, dengan menggunakan metode northwest corner, kita memperoleh seperti ini, 120, 30, 140, 70, dan 90. Langkah yang kedua, kita akan memilih jalur yang masih kosong untuk dievakuasi. Jadi sini ada yang kosong, nih saya beri tanda bintang. Ada yang kosong, ada 4 jalur yang masih kosong. Nah, ada 4 titik yang masih kosong, lalu kita akan membuat jalur dari bintang-bintang tersebut. Kita ambil contoh begini. Nah, kita ambil contoh di sini aja mungkin lebih gampang ya. Nah, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh ini ya. Ini. Maka kita akan membuat jalur vertikal atau horizontal, tapi yang jelas adalah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian melewati daerah-daerah yang sudah terpakai atau sudah ada nilainya. Kita ambil contoh begini. Misalkan kita akan bergerak dari, bentar ya, dari kemari misalnya. Ya, kemari, lalu ini kemari, lalu kemari, nah, dan akhirnya kembali kemari. Itu dia contohnya. Jadi dia melalui daerah-daerah yang sudah terpakai. Nah, atau kita ambil contoh misalkan lagi, misalkan kita hapus sini dulu. Ambil contoh.
Bahkan kalau dari sini berarti dia kemana? Oh jangan situ dulu lah. Yang ini dulu ini. Dari sini kemana? Artinya dia kemari, ya, oke, kemari, lalu lanjut kemari, dan akhirnya nanti naik ke atas, dia kembali. Artinya dia membentuk persegi atau persegi panjang terserah, yang penting dia melalui daerah-daerah yang sudah ada nilainya. Kita coba yang satu lagi misalnya. Nah, yang ini kita ambil contoh. Kalau dari sini, berarti kita kemana? Jangan ke atas. Kalau ke atas nanti dia searah jarum jam. Berarti dia harus ke kanan. Dia tidak boleh searah jarum jam. Dia harus berlawanan jarum jam. Kemari. Baru nanti dia balik kemari. Nah, apakah boleh langsung ke melompati beberapa kotak? Misalkan dari sini kemari gitu. Boleh nggak? Boleh aja. Silahkan. Yang tidak boleh itu pada saat nanti dia kemari, nah dia mau kemana? Kemari nggak bisa, kemari nggak bisa, berarti dia nggak bisa. Tapi kalau seandainya seperti ini, lalu di sini ada nilainya, silahkan aja. Lalu ada nilainya balik lagi boleh, nggak ada masalah. Yang penting dia harus berlawanan jarum jam dan harus menuju daerah yang sudah ada nilainya. Sampai sini oke? Iya, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh seperti ini tadi. Maka daerah yang kosong kita beri positif, lalu negatif, positif, dan diakhirkan dengan negatif. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan improvement index-nya. Kita mulai dari sini. Improvement index-nya ini dari mana? Kita ambil dari yang sebelumnya. Nah, oke. Berarti ini 100 ya. Biaya transportasinya 100, karena ini plus. Lalu jadi min 50 minus 200 plus minus 300. Maka ada terus seperti ini dia. Jadi plus 100 min 50 plus 200 min 300. Gitu dia kurang lebih. Nah, oke. Nah, kan kita peroleh nanti hasilnya adalah minus 50. Dengan cara yang sama, kita akan bisa menentukan jalur-jalur yang lain. Kita akan menentukan jalur-jalur lain. Misalkan yang di sini tadi ada berapa tadi jalur? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada satu tadi ya. Oh iya, saya kelupaan. Nah, bagaimana dengan jalur yang ini? Kemana dia arahnya? Kemana arahnya? Apakah kemari? Oke. Kemari, oke. Tapi pada saat dia kemari, dia nggak ketemu jalur lurusnya. Kalau kemari, ya dia nggak bisa lanjut. Sehingga ini tidak ditemukan jalur di sini. Ya, tidak ditemukan jalur. Jadi kita cuma punya 3, 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 jalur. Oke. Dengan langkah-langkah seperti ini, ya, maka kita akan memperoleh data-data seperti ini. Jadi ada 3 buah data, minus 50, minus 200, dan 0. Sampai sini oke? Baik. Nah, dari ketiga jalur tersebut, maka kita akan menentukan mana jalur dengan nilai terkecil. Nah, kita akan peroleh di sini adalah jalur kedua, yaitu dengan nilai minus 200. Itu tadi sini ya. Ya, bintang yang di sini, kemari, kemari, kemari. Oke, seperti ini dia. Nah, setelah kita dapat jalurnya, lalu kita tentukan nilainya. Ini tadi kan plus 90 ya. Kok plus 90, Mat? Ini berarti kan tadi plus, ini min, ini plus, ini min. Maka karena di sini tadi plus, berarti jadi plus 90. Sini min, berarti jadi min 90. Ingat, patokannya ini. Patokannya terakhir. Jadi artinya kalau di sini 90, berarti semua 90, 90, 90, 90. Semua 90. Ya. Jadi kalau misalkan jalurnya seperti ini misalnya. Nah, maka di sini jadi berapa? Jadi 30, karena 30, 30, 30, 30, itu semua. Jadi ini karena angka yang terakhir adalah 90, nilai yang terakhir 90, maka semuanya 90. Jadi dia plus 90, min 90, plus 90, min 90. Sehingga sini jadi habis. Sini jadi 90, awalnya 0, jadi 90, lalu sini jadi 140, awalnya 50 ya. Lalu di sini jadi 70, yang awalnya sini adalah sini jadi 160, yang awalnya adalah 70. Maka kita akan peroleh tabel baru kita bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Kita sudah dapat satu putaran.
Maka langkah selanjutnya adalah kita mengulangi langkah-langkah yang tadi, mulai dari menentukan nilai-nilainya sampai dengan improvement index-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Maka tentukanlah mana di antara 4 jalur ini yang nilainya paling kecil. Ternyata yang nilai paling kecil adalah minus 50. Ya, minus 50. Dapatlah minus 50. Inilah dia jalur yang minus 50, jalur terkecilnya. Nah, karena di sini plus min, maka yang di sini menjadi 50 itu kita ambil dari sini. Berarti jadi plus 50, min 50, plus 50, min 50. Berarti ini jadi 150, 70, ini jadi 80, dan ini jadi 0. Sehingga dapatlah bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut lagi langkah yang berikutnya atau putaran yang berikutnya. Putaran berikutnya, nah ini awalnya seperti ini, ya awalnya seperti ini. Setelah dicari, ternyata yang paling kecil adalah jalur 3. Karena yang paling kecil minus 50 jalur 3. Nah, maka kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini jadi 70 jadi 0. Ini sudah jadi 70, kurang 70, tambah 70. Jadilah jalurnya seperti ini. Oke, ada 3 putaran, lalu kita lanjut. Putaran berikutnya. Di putaran berikutnya, oke, kita akan lihat, kita tentukan nilai-nilainya. Setelah kita tentukan nilainya, ternyata tidak ada lagi yang negatif. Tidak ada yang negatif. Di putaran ini tidak ada yang negatif. Yang sekarang kita ambil ini ya, apa? Contohnya ya. Maka nilai paling kecil tidak ada lagi yang negatif. Kalau tidak negatif, maka selesailah pekerjaan kita. Tidak ada negatif, berarti pekerjaan kita selesai. Tinggal mengoperasikan nilai transportasi yang kita dapat dengan nilai-nilai transportasi yang ada seperti ini. Berarti 120 kali 100, 80 kali 200, 90 kali 200, 70 kali 100, dan yang terakhir adalah 90 kali 200. Maka kita dapatlah nanti 71.000 dikali 1.000, maka dapatlah 71 juta. Dalam hal ini kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa dengan biaya biaya transportasi dengan metode stepping stone kita peroleh sebesar 71 juta. Nah, itu dia. Oke. Nah, artinya kita bisa ambil kesimpulan langkah-langkah stepping stone seperti tadi. Jadi kita tentukan dulu jalur yang kosong, lalu kita buat perputarannya sampai nanti tidak ada yang bernilai negatif. Oke, demikianlah tentang metode stepping stone. Selanjutnya mungkin nanti coba untuk tugas bisa dikerjakan metode yang ada pada LC. Nah, yang ada pada LC coba dikerjakan dengan menggunakan stepping stone. Bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya lebih besar? Apakah hasilnya lebih kecil dari stepping stone? Oke. Mungkin materi saya sampai sini dulu untuk kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.